Halo teman semuanya, welcome back to Mr. Romano Channel. Oke teman-teman semuanya, saya senang sekali sudah bisa bergabung lagi atau menemani teman-teman di channel ini. Dan teman-teman YouTuber tentunya berpikir saya sudah lama gak muncul. Ya pasti, sudah beberapa bulan ini saya gak muncul. Dan kali ini saya akan menemani Anda ke depan. Oke, sebelumnya teman-teman semuanya, what happened? Ayak naon yang akan saya bahas kali ini, yaitu kita sekarang akan memperkenalkan, saya akan memperkenalkan kepada Anda, ini adalah kopi, The Special Thing Kopi ya. Kopi spesial ini adalah kopi Lebong dari dataran tinggi Sumatera atau Bukit Barisan, tepatnya di Provinsi Bengkulu. Kopinya nikmat dan diolah secara tradisional. Oke teman-teman, kita coba minum kopi Lebong dulu. Nikmat sekali. Oke. Baik teman-teman semuanya, pada kali ini sesuai dengan tagline atau YouTube saya, yaitu yang membahas masalah edukasi, masalah art and culture, masalah Dwi event. Kemudian seperti Anda lihat sebelumnya, saya selalu menggunakan batik, ya insya Allah pasti saya akan berusaha menggunakan batik. Tapi kalau tidak menggunakan batik tidak apa-apa kan? Oke, batik Indonesia ya. Nah, sesuai dengan salah satunya itu masalah edukasi. Nah, cocok juga dengan apa yang di belakang saya, yaitu mungkin Anda bisa semua lihat, yaitu aksara rejang Kaganga. Nah, di sini ada beberapa huruf yang mungkin bagi Anda semuanya baru melihat. Apa itu Kaganga? Nah, Kaganga ini adalah hurufnya orang rejang. Nah, sekarang sebelum saya mulai episode kali ini, khususnya saya akan mengenalkan kepada Anda secara simple masalah atau mengenai itu rejang. Nah, rejang sendiri itu adalah salah satu nama suku bangsa yang ada di Indonesia dan dikategorikan adalah suku bangsa Melayu tua. Oke. Ada beberapa peneliti pernah mencatat yang populer mungkin di abad ke-17 adanya William Marsden. Kemudian perlu Anda ketahui, jauh sebelum William Marsden atau orang Indonesia lokal, orang Bengkulu ada juga, kemudian ada orang Amerika. Nah, di abad ke-13, kalau Anda tahu bahwa di abad ke-13 itu ada juga yang namanya Abdul Karim. Abdul Karim adalah kebangsaan dari Timur Tengah ya, pastinya dari Timur Tengah, Iran, berbahasa Iran. Dan bukunya menjadi rujukan penelitiannya tentang Sumatera dan Nusantara. Kemudian rujukan salah satunya oleh ilmuwan atau peneliti dari Italia yang bernama Modigliani di tahun 1890-an. Itu meneliti juga tentang Bengkulu, bahkan meneliti sampai ke Pulau Enggano yang ada di Bengkulu. Oke, baik teman-teman semuanya, baik masalah penelitian di sana ada asal-usul dan sebagainya, banyak pendapat tentang ini. Namun kita tidak membahas asal-usulnya, tidak membahas kapan adanya orang rejang ini. Yang unik, kita akan membahas yang uniknya dari sini, bahwa suku rejang ini pada zamannya itu sudah memiliki huruf. Nah, seperti kita lihat ini, sudah memiliki huruf. Mereka dikategorikan Melayu tua, berarti suku bangsa ini sudah mempunyai hukum adat, daerah, dan kemudian saya pikir adalah sesuatu hal yang luar biasa pada zaman itu. Dan bagi ilmuwan bilang mereka adalah menunjukkan sesuatu atau suku yang sudah maju pada zamannya karena sudah mempunyai ciri-ciri yang seperti yang saya bilang tadi. Nah, baik teman-teman semuanya, dan seperti kita ketahui bahwa suku rejang ini adanya di Sumatera, di Bukit Barisan, kebanyakan di Provinsi Bengkulu. Nah, di Bengkulu sendiri ada di 5 kabupaten dari 10 kabupaten kota yang ada. Kemudian suku rejang ada juga di sebagian kecil ya di Provinsi Jambi dan Sumatera Selatan. Nah, untuk bahasa rejang memang
Kalau kita hubungkan dengan bahasa-bahasa yang ada di Sumatera itu mempunyai apa ya? Kayaknya bahasa itu beda sendiri atau tidak ada sangkut pautnya. Nah, makanya ada peneliti bilang ini bahasa Rejang ini bukan bukan ada persaudaraannya dengan bahasa-bahasa yang ada di Sumatera, ya gitu. Dan mereka pikir bahwa ini bahasanya itu bisa jadi dulu datang dari luar Sumatera. Nah, karena apa? Bahasa Rejang tidak ada dekat-dekat dengan bahasa Melayu, ya, bahasa Melayu. Contoh, bahasa Bengkulu kota, misalnya Melayu Bengkulu bilang, mau kemana bahasa Indonesia? Bengkulu kota bilang, ndak kemano. Kalau bahasa Rejang dah, la maipe. Nah, itu teman-teman salah satu contohnya, ya. Nah, kemudian kita bahas lagi suku Rejang ini. Nah, menurut Biro Statistik pada tahun 2010, ya mungkin beberapa tahun yang lalu, itu dibilang suku Rejang sekarang yang bisa menuturkan bahasa Rejang itu hanya sekitar 500.000, ya. Mungkin sedikit sekali teman-teman, ya, 500.000. Kenapa? Ini disebabkan bahwa suku Rejang ini banyak yang merantau, banyak yang kawin campur, banyak pengaruh-pengaruh lain yang menyebabkan penutur bahasa Rejang atau masyarakat Rejang yang menggunakan bahasa Rejang itu semakin lama semakin berkurang. Dan alhamdulillah saya memang bisa bahasa Rejang dari kecil, kemudian saya berasal dari salah satu yang menggunakan aksen di Rejang itu, yaitu saya Rejang Pesisir. Nanti mungkin saya akan menggunakan aksen atau dialek Rejang Pesisir. Baik, teman-teman semuanya, seperti saya bilang tadi, sepengetahuan saya, mungkin pengetahuan saya juga sedikit mengenai Rejang, tapi saya berminat sekali ingin belajar. Buat teman-teman yang memang ahli di bidangnya, silakan menambahkan apa yang kurang dari apa yang ada di dalam video saya ini nanti. Nah, balik lagi masalah Rejang. Di Rejang ini ada beberapa dialek, ya. Dialek itu adalah action yang satu sama lain orang Rejang memahami atau mengerti, dan ucapannya mungkin sedikit berbeda. Nah, contohnya ada dialek Musirawas atau Rawas, dan kemudian Musirawas ini biasanya orang-orang Rejang Lebong, orang Curug gitu, ya, itu menggunakan dialek Musirawas. Ada lagi dialek Keban Agung. Nah, dialek Keban Agung ini ada dialek yang mungkin sekarang di Kabupaten Kepahyang dan sebagainya. Kemudian ada lagi dialek Lebong. Dialek Lebong yaitu yang ada di Kabupaten Lebong sekarang. Kemudian ada dialek Pesisir. Nah, dialek Pesisir ini adalah seperti yang nanti saya akan tutur adalah kami menggunakan dialek Pesisir atau Pesisir. Nah, baik, kemudian masalah dialek tadi ada sekitar 5 dialek dan populasinya sudah teman-teman semuanya. Kemudian Rejang sendiri itu bangsa yang unik, ya, karena ada para peneliti bilang secara tekstur atau secara ciri khas, ada salah satu peneliti bilang bahwa orang Rejang ini warna kulitnya juga berbeda dengan masyarakat Sumatera yang lain di sekitar Rejang, dan warna kulitnya lebih terang. Ada salah satu penelitian seperti rahangnya agak besar, kemudian kulitnya lebih terang. Itu ciri khas orang Rejang. Oke. Dan saya nggak tahu, mungkin Anda juga lihat saya, mungkin ada ciri khas seperti itu, ya, karena ayah ibu saya orang Rejang. Oke. Baik, teman-teman sekalian, itulah sekilas masalah Rejang. Dan jika Anda ingin tahu banyak masalah Rejang, nanti Anda bisa komen di YouTube saya, dan kita akan nanti masuki episode berikut itu, yaitu mengenai masalah belajar bahasa Rejang. Namun sebelum saya usaikan di episode kali ini, saya akan coba memperkenalkan kepada Anda semuanya apa yang kita pelajari nanti.
atau apa yang akan saya sharing kepada Anda semuanya itu yaitu mengenai aksara rejang. Aksara rejang kita sebut kaganga ya, aksara rejang atau aksara kaganga. Nah, aksara kaganga itu apa saja teman-teman? Nah, ini bisa lihat. Itu adalah kenapa diberikan kaganga, beri nama kaganga. Nah, tiga huruf pertamanya itu adalah kaganga ya. Nah, oke, kita coba ya. Dalam aksara rejang ada kaganga, tadana, pabama, cajanya, sarala, yawaha, mba, engga, enda, enja, a, empa, engka, enta, enca. Kemudian ada titik, ada koma, dan awal kalimat. Nah, ini semua akan kita bahas di episode-episode yang akan datang. Oke, teman-teman, terima kasih sudah mampir di channel saya, dan saya ucapkan sampai jumpa, bye-bye.